Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ya, kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi. Tentunya masih di channel Dimas Ali Satria. Dan untuk semua sedulur jangan lupa ya, yang mau mendukung channel ini silakan subscribe, like, and share ya. Dan jazakumullah ahsanul jazah kepada Anda sedulur semua yang sudah berpartisipasi dengan channel saya ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa ya, gitu sedulur ya. Karena saya nggak bisa membalas apa-apa ya, hanya kebaikan Anda itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan takut berbuat baik, jangan takut menolong sesama ya, jangan takut membantu orang lain. Karena jika kita menanam untuk kebaikan, insya Allah kita akan menerima juga kebaikan ya, dan sebaliknya seperti itu ya. Jadi jangan pernah rugilah untuk subscribe untuk channel-channel yang baik gitu kan. Adapun jika dirasa channel ini tidak baik bagi sedulur semua ya, maka jangan didukung juga ya. Baiklah sedulur semua yang dimuliakan Allah ya. Banyak sekali yang WA ke saya itu minta ilmu untuk mengembalikan barang yang hilang. Kemarin juga ya ada yang kecurian ini kecurian, banyak sekali ya. Sedangkan kalau barang itu sudah hilang dan kalau dalam hitungan secara kejawennya itu sudah dipastikan tidak bisa kembali ya, maka sulit untuk bisa kembali untuk barang itu. Dan ternyata ya sampai sekarang nggak bisa kembali. Dan setiap barang hilang itu biasanya ada hitungannya, jamnya, jam berapa, waktunya kapan, malam atau siang, nanti dihitung secara kejawen ya. Dan nanti ada keterangannya di situ, apakah yang mencuri itu orang luar atau yang tidak dikenal, apakah saudara sendiri ya, apakah yang ada di lingkungan rumah itu semua ada di keterangannya secara hitungan tuh. Dan yang lebih canggihnya kan pakai CCTV kan gitu. Maka setiap rumah itu bagusnya ya yang sering kehilangan itu pakailah CCTV ya. Itu pasti ketahuan siapa yang mencuri ya. Kalau bagi para spiritual mungkin CCTV-nya itu ada di batin ya, dengan cara diterawang gitu kan. Terawang siapa ini yang mencuri ya, oh ternyata si A gitu kan. Cuma kalau secara terawangan itu nggak bisa kita publikasikan secara terbuka ya gitu. Takutnya gitu kan jadi fitnah gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada bukti secara fisik. Sedangkan jika melalui CCTV kan sudah jelas itu orangnya, udah dilaporkan juga udah nggak bisa mengelak nanti ini yang mencuri kan, karena ada bukti secara fisik. Tapi kalau secara terawangan nggak bisa itu kan. Itu mana buktinya kan begitu kan. Ya, maka biasanya yang tanya-tanya seperti itu, maaf ya saya nggak bisa membalas atau nggak bisa saya memberikan penjelasan kepada sedulur yang tanya kemarin uang saya hilang katanya 200.000, ada yang 1 juta itu padahal di rumah nggak ada orang lain gitu kan, apakah dicuri tuyul atau apa gitu kan. Kalau untuk hal itu kan saya nggak bisa untuk memberikan penjelasan lah. Kenapa? Karena itu rananya beda lah. Baiklah sedulur semua, langsung saja saya akan memberikan amalan atau ilmu untuk mengembalikan barang yang hilang. Ini hanya sebuah wasilah saja, sebuah riadoh atau ikhtiar ya. Awas, tidak bisa menjamin 100% apapun ya keberhasilan itu. Karena keberhasilan ada dalam diri Anda secara usahanya, kesungguhan Anda, dan tentunya atas ijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas saja, santai, tenang menjalankannya itu
rileks ya, terus pasrah itu ya. Insya Allah kalau kita benar-benar pasrah akan dikabul ya. Jika barangnya nanti nggak ketemu ya mungkin nanti ada apa namanya hal lain lah untuk menggantinya ya. Jadi santai saja dalam hidup ini ya, karena setiap kejadian barang hilang kita dapat rezeki itu semua sudah diatur siklus dunia seperti itu ya. Ada yang musibah, yang musibahnya menderita, tapi ada juga yang dari musibah ini ada yang dapat rezeki ya kan. Kalau ya contohnya kan begini, contohnya ada orang yang apa namanya kecelakaan, jatuh dari motor, nah terus tulangnya patah. Nah ini kan rezekinya kan ada nih, walaupun si korban ini menderita tapi ada rezeki di situ, rezekinya dokter sama tukang urut ya, tukang urut tulang kan itu ya, seperti itu. Jadi semua sudah diatur. Maka kenapa banyak sekali dukun-dukun santet, para apa namanya para pelaku-pelaku guna-guna ya gitu kan, para kejahatan sampai sekarang nggak bisa habis. Kalau habis nanti yang jadi paranormal nggak laku, yang jadi apa namanya para spiritual nggak laku ya kan. Kalau bangsa orang-orang seperti itu habis, terus kalau kejahatan nggak ada nanti polisi nganggur kan gitu tuh. Maka semua sudah diatur ya, tatanan hidup di dunia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Maka jika kita yang merasa banyak sekali apa namanya ancaman apa, maka kita harus proteksi saja ya. Nggak perlu kita takut nanti keluar rumah, kita proteksi dengan cara belajar ilmu bela diri, dengan cara apa namanya belajar ilmu untuk proteksi. Demikian sedulur ya. Jadi jangan takut kita berdagang, takut nggak ada yang beli ya, jangan seperti itu. Nanti nggak jualan, nggak dagang. Kita jualan saja dagangan, walaupun banyak saingan tetap kita dagang dengan produk yang sama, tapi rezeki sudah diatur. Maka untuk membangkitkan daya energi rezeki kita, maka kita harus mau riado atau ritual itu, atau berdoa kepada Allah ya gitu ya. Dan itu sudah ditentukan. Maka jika ada yang ngomong ini apa sih namanya menghancurkan, menghilangkan segala kebatilan secara full total, nggak ada yang bisa menghancurkan kebatilan di dunia ini secara total, nggak bisa karena kebatilan dengan kebaikan sudah beriringan terus sampai nanti dunia ini berakhir ya. Nah, kenapa ada nabi yang diturunkan di dunia ini, sampai yang wajib kita ketahui ada 25 nabi yang diturunkan ke bumi ini ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala tahu lah gitu ya, bahwa di dunia ini bakal terjadi seperti ini, ada baik ada buruk tuh ya sedulur. Baiklah, adapun tata caranya untuk mengamalkan ilmu untuk mengembalikan barang hilang ini, pertama silakan ya Anda sholat hajat pada malam hari 2 rakaat ya. Terus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 500 kali ya. Terus Allahumma sholli ala Muhammad sebanyak 1 kali ya. Kemudian baca lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Terus baca subhanallah sebanyak 70 kali. Itu di wirid ya. Terus setelah itu baca surat Yasin sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa. Setelah baca surat Yasin itu berdoa dengan haknya surat Yasin, semoga barangku yang hilang dapat kembali. Kemudian setelah itu goreng tanah bekas pijakan si pencuri ya. Kita kira-kira saja barangkali pencuri itu biasanya larinya kemana. Nah kalau ke pintu itu utama kan berarti kan di situ di depan halaman tuh bisa ambil tanahnya secara ini aja, secara rata gitu, biar kena semua, sedikit yang penting kena gitu tanahnya.
Nah, diambil terus digoreng. Nah, nanti sambil menggoreng ini kita ucapkan niat ya. Niatnya seperti ini. Saya niat menggoreng, bukan menggoreng tanah, tetapi menggoreng orang yang sudah mencuri barangku, kan gitu. Itu sedulur. Terus ucapkan niat seperti itu. Saya niat menggoreng ya, bukan menggoreng tanah ini, tapi menggoreng orang yang telah mencuri barangku atau barang saya. Terus goreng sambil ucapkan seperti itu. Terus niatnya ya dalam hati itu. Nanti biasanya kalau secara ekstrim itu ada kita mendengar teriakan. Saya dulu pernah seperti itu. Pernah merituali seperti ini, saya goreng terus ada teriakan, oh gitu kan, itu ada teriakan. Dan paginya yang lucunya tuh pagi setelah ada beberapa hari, tahu-tahu itu dompet saya tuh ibaratnya tahu-tahu ada di depan rumah saja gitu. Karena yang saya butuhkan bukan uangnya di dompet itu, karena uangnya seberapa lah, itu KTP-nya itu kan. Dulu saya pernah kecurian itu dompet itu ya, tapi yang butuh itu ini identitas yang untuk data diri kan, itu nanti bikinnya susah lagi kan. Makanya kalau uang sih nggak seberapa, bisa dicari lagi itu sedulur ya. Jadi barang-barang penting memang kita nggak bisa, kalau barang-barang penting itu aduh gitu nggak bisa kita ikhlaskan gitu. Maka saya dengan sekuat hati, dengan kemantapan mau saya ritual ini ya saya goreng gitu kan. Ternyata ada teriakan gitu kan. Oh gitu, tolong gitu kan, seperti itu, atau menjerit lah gitu. Dan alhamdulillah jelang beberapa hari dompet saya tahu-tahu ada di depan rumah itu, rumah saya maksudnya, dan bisa kembali barangnya. Walaupun uangnya sih sudah nggak ada, tapi itu yang saya pikirkan di sini bukan uang ya, tapi KTP itu sama identitas lain kan gitu. Begitu sedulur ya cara untuk mengembalikan barang hilang ya. Jika dirasa amal ini nanti dalam beberapa hari nggak dikabul atau nggak mustajab lah bahasanya, nggak berhasil, ya sudah, berarti itu barang sudah nggak bisa kita miliki lagi. Kita pasarkan saja, mudah-mudahan diganti dengan yang terbaik itu sedulur ya. Demikian, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.